Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Mungkin ini adalah bakal menjadi pertemuan terakhir kita di penjelasan hadis, dan ini udah memasuki hadis yang ke-36 dan kita bakal ngebahas hadis dari 30 hadis yang ke-36 sampai hadis yang ke-42. Pertemuan kali ini kita akan menjelasin dan nyotorin hadis dari 7 hadis, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hadis yang ke-36 yang membahas tentang sesama muslim itu wajib saling membantu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah wa ma jtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmah خفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ في عمله لم يسرع به نسبه. Hadis di atas menjelaskan yang pertama tentang siapa yang membantu seorang muslim dalam menyelesaikan kesulitannya, maka dia akan dapatkan pada hari kiamat sebagai tabungannya yang akan memudahkan kesulitannya di hari yang sangat sulit tersebut. Dan yang kedua, sesungguhnya pembalasan di sisi Allah Ta'ala sesuai dengan jenis perbuatannya. Dan yang terakhir, berbuat baik pada makhluk merupakan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu hadis yang ke-37 yang membahas tentang pahala kebaikan dilipat gandakan Allah. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar rabbih tabaraka wa ta'ala innallaha katabal hasanati was sayyi'at summa bayyana dzalika faman hamma حسنة فلم يعملها كتبها عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها فكتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما bihadhil huruf. Hadis di atas menjelaskan yang pertama tentang kasih sayang Allah terhadap hambanya yang beriman sangat luas dan ampunannya seluruh sedang pemberiannya tidak terbatas. Dan yang kedua tentang sesungguhnya Allah tidak kuasa oleh manusia yang tidak diperhitungkan dalam dan dipaksa menunaikannya. Dan yang ketiga adalah yang Allah tidak menghitung keinginan hati dan kehendak perbuatan manusia kecuali jika kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan dan praktek. Selanjutnya hadis yang ke-38 yang menjelaskan tentang keutamaan melaksanakan sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Rawahul Bukhari. Hadis di atas membahas tentang yang pertama, besarnya kedudukan seorang wali karena dirinya diarahkan dan dibela oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua, perbuatan fardu merupakan perbuatan yang dicintai Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, siapa yang kontinu melaksanakan dan menghindar dari perbuatan maksiat, maka dia akan meraih kecintaan Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, jika Allah Ta'ala telah mencintai seseorang, maka dia akan mengabulkan doanya. Dan yang seterusnya yaitu hadis ke-39 yang membahas tentang tidak sengaja atau lupa dimaafkan. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhu. Hadis di atas menjelaskan tentang yang pertama, Allah Ta'ala mengutamakan umat ini dengan menghilangkan berbagai kesulitan dan memaafkan dosa, kesalahan dan lupa. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghukum seseorang kecuali jika dia sengaja berbuat maksiat dan hatinya telah berniat untuk melakukan penyimpangan dan meninggalkan kewajiban dengan sukarela.
Dan yang ketiga, manfaat adanya kewajiban adalah untuk mengetahui siapa yang taat dan siapa yang membangkang. Dan yang keempat, ada beberapa perkara yang tidak begitu saja dimaafkan. Misalnya seorang melihat najis di bajunya, tetapi dia mengabaikan untuk menghilangkannya segera, kemudian dia sholat dengannya karena lupa, maka wajib baginya mengqadha sholat tersebut. Contoh seperti itu banyak terdapat dalam kitab-kitab fikih. Dan selanjutnya hadis yang keempat yang membahas tentang hidup bagaikan pengembara. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibiyya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabilin wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabaha wa idza asbahta fala tantazir al-masa'a wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika rahul Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang pertama, bersegera mengerjakan pekerjaan baik dan memperbanyak ketaatan dan tidak lalai dan menunda-nunda karena dia tidak tahu kapan datang ajalnya. Dan yang kedua, menggunakan berbagai kesempatan dan momentum beliau sebelum hilangnya berlalu. Yang ketiga, zuhud di dunia berarti tidak tergantung kepadanya hingga mengabaikan ibadah kepada Allah Ta'ala untuk kehidupan akhirat. Dan masih banyak lagi faedah-faedah dari hadis yang 40. Masuki hadis yang ke-41 tentang menundukkan hawa nafsu. An Abi Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Haditsun hasanun sahihun rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahihin. Dan masuki hadis yang terakhir yaitu hadis yang ke-42 yang menjelaskan dosa selain syirik akan diampuni. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibna adam law balagat ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Yang menjelaskan tentang yang pertama, berdoa diperintahkan dan dijanjikan untuk dikabulkan. Dan yang kedua, maaf Allah dan ampunannya lebih luas dan lebih besar dari dosa seorang hamba jika dia minta ampun dan bertaubat. Dan yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Dialah semata yang maha mengampun bagi orang yang bertaubat dan istighfar. Dan yang keempat, tauhid adalah pokok ampunan dan sebab satu-satunya untuk memeraihnya. Dan yang terakhir, membuka pintu harapan bagi ahli maksiat untuk segera bertaubat dan menyesal ke betapapun banyak dosanya. Mungkin kita bakal akhiri pertemuan dari sebelumnya. Mungkin salah hilap mohon ampuni dari video-video sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.